Sehingga ulama itu mendapatkannya bukan karena belajar, tapi karena wirthah. Apa wirthah itu? Yang mendapatkan warisan. Secara intuisi dia bisa mewarisi perilaku atau ilmu para nabi. Itulah ulama. Sehingga ulama itu sebenarnya tidak berpendapat, apalagi mengajukan pendapat orang. Jadi ulama itu tahu-tahu dapat gitu. Jadi bukan menyampaikan pendapat, tapi tahu-tahu dapat dan mampu menyampaikan. Nah, mampu menyampaikan itulah disebut dengan warasatul anbiya. Kalau hanya mendapatkan warisan untuk dirinya sendiri, tidak mampu menyampaikan, ya tidak warasatul anbiya, dia bukan ulama. Tapi dia ya orang. Ya, sini kerotok-kerotok. Pertanyaan membedakan ulama sufi dan ulama syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube YMM Official yang saya cintai dan saya hormati, wabil khusus Ustadz Latif Sujana yang telah menanyakan tentang ini, nanti saya bacakan pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah, pertolongan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya, memudahkan seluruh urusan kita dan mengabulkan apa yang menjadi cita dan angan-angan kita yang baik. Terima kasih telah setia mendengarkan dan memberikan komen, baik itu pertanyaan maupun penjelasan selanjutnya para pemirsa. Khususnya pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan pertanyaan dari Ustadz Latif Sujana yang menanyakan atau ingin mendapatkan penjelasan membedakan ulama sufi dan ulama syariah. Baik, begini ya, ini perspektifnya tasawuf ya, perspektifnya filsafat, tasawuf dan thariqah. Filsafat itu apa, bagaimana, untuk apa. Tasawuf itu objeknya 5, yaitu iman, ilmu, nikmat dan takwa, kemudian nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat kita, dan dicek selalu oleh takwa kita, semuanya dalam dada diri kita. Filsafat cara berpikir, tasawuf cara berhati akan melahirkan apa yang disebut dengan thariqah. Maka thariqah itu adalah epistemologi agama, yaitu mempraktekkan agama secara benar, tepat dan baik, sehingga melahirkan satu kesadaran diri dan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka pilarnya ada 5, yaitu syariah, kebenaran, thariqah, cara menjalankan secara tepat, lalu hakikat, menyata diri, mendapatkan manfaat, kemudian menimbulkan kesadaran diri yang tinggi yang disebut dengan ma'rifah, dan berikutnya puncaknya adalah terbangunnya satu keyakinan bahwa bagaimana, apa, seperti apa itu oleh karena dicipta dan diada serta mendapatkan izin Tuhan yang Maha Kuasa.
Inilah yang kemudian disebut dengan iqon. Baik, saya kembali pada pertanyaan atau ingin mendapatkan penjelasan dari saya ya, dari Ustadz Latif Sujana yang menanyakan, ingin tahu perbedaan atau distingsi yang jelas antara ulama sufi dengan ulama syariah. Sebenarnya tidak ada ulama sufi dan tidak ada ulama syariah. Ulama itu adalah warasatul anbiya. Ya, jadi al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu hakikatnya adalah pewaris para nabi. Nah, kemudian kalau al-anbiya itu siapa? Yaitu Adam sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau bisa sabar ya, berarti mewarisi kesabaran daripada Nabi Adam, bisa cerdas mewarisi kecerdasan daripada Nabi Yusuf, mewarisi kehebatan teknologi, mewarisi warisan daripada Nabi Nuh alaihissalam dan lain sebagainya. Itu warasatul anbiya. Sehingga ulama itu mendapatkannya bukan karena belajar, tapi karena wirthah. Apa wirthah itu? Yang mendapatkan warisan. Secara intuisi dia bisa mewarisi perilaku atau ilmu para nabi. Itulah ulama. Sehingga ulama itu sebenarnya tidak berpendapat, apalagi mengajukan pendapat orang. Jadi ulama itu tahu-tahu dapat gitu loh. Jadi bukan menyampaikan pendapat, tapi tahu-tahu dapat dan mampu menyampaikan. Nah, mampu menyampaikan itulah disebut dengan warasatul anbiya. Kalau hanya mendapatkan warisan untuk dirinya sendiri, tidak mampu menyampaikan, ya tidak warasatul anbiya, dia bukan ulama. Tapi dia orang baik gitu aja, orang soleh. Orang soleh itu mendapatkan intuisi, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa melakukan kebaikan untuk dirinya. Tapi dia tidak mampu mengkonstruk sebagai nabi. Maka nabi an-naba, nabiyun artinya orang yang menyampaikan berita penting tentang wirthah. Tentu apa yang didapatkan dari wirthah kemudian dengan penyampaiannya itu berbeda. Maka di dalam menyampaikanlah kemudian ada namanya dars atau dirosah, studi literatur, studi perbandingan dan lain sebagainya. Maka sebenarnya kalau ada ulama, orang mampu menyampaikan tanpa harus dia belajar ya toh. Itu sebenarnya tanpa dia harus mendapat. Yang disampaikan intinya adalah warisan ya toh. Tapi cara penyampaiannya itulah yang dipelajari. Inna ulama warasatul anbiya. Lalu kemudian kalau ada sebutan ulama sufi atau ulama tasawuf, kemudian ada ulama syariah. Ini sebenarnya klasifikasi intelektual, bukan ulama ya toh. Jadi ini adalah alimuna. Jadi orang-orang yang mempelajari atau mengkaji secara dirosah, secara studi literatur, ya, berbagai buku dibaca, lalu kemudian dia memformulasikan karya-karyanya itu karya-karya yang bercorak kesufian. Maka orang ini biasa disebut dengan ulama sufi. Bisa jadi dia tidak beragama Islam loh ya. Banyak itu. Artinya kalau seandainya dia tidak menyatakan diri sebagai orang yang penganut agama Islam, misalnya ya, tahu-tahu dia menulis berbagai buku tentang sufi, tentang tasawuf, kalau kita tidak mendengar langsung bahwa dia itu menyata diri sebagai orang Islam, bisa jadi kita akan mengatakan dia itu adalah ulama sufi. Nah, maka orang-orang yang menstudi secara literatur, secara karya ilmiah dan lain sebagainya, kemudian mengkonsenkan dirinya menulis sebuah buku